Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penjahatklausa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kampung Gaib. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jangan melanggar pantangan apapun saat berkunjung di suatu tempat jika tidak mau celaka. Kisah sekelompok pendaki yang ingin menikmati liburan, namun rasa penasaran membuat mereka mengalami kejadian mengerikan. Perkuliahan semester 2 telah usai dan untuk mengisi liburan panjangnya, Diki, Rido, Laras, dan Meli berencana mengadakan acara camp ke puncak Gunung Lawu. Memang sudah jauh hari mereka berencana untuk ke sana karena penasaran dengan warung Mbok Yem yang berada di atas gunung. Diki pacarnya Laras dan Riko pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring ke tempat yang masih asri untuk sekedar melepas penat. Suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Ya, itulah mereka. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres packing semua barang, akhirnya mobil melaju kencang membawa keempat muda-mudi itu menuju ke tempat yang mereka idam-idamkan sejak dulu. Mereka start dari Semarang dan 5 jam perjalanan mereka tiba di suatu desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya. Karena mobil gak mungkin bisa dibawa naik gunung dan jalan mobilnya pun cuma sampai desa itu. Sesaat mereka pada diam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik, jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Di belakang kampung terlihat hamparan sawah nan luas menyusun ke bawah di tebing bukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersautan. Hiruk pikuk kota terganti ketenangan. Begitu menyenangkan bukan suasananya. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Pak, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh, itu Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh gitu. Oh ya udah Den, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar dekat dengan puncak. Kalau bisa jangan ngecamp di situ ya. Agak jauhan dikit," ujar petani itu. "Memang kenapa Pak? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?" Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. "Enggak juga Neng, ya hanya hutan itu aja Neng. Hutan yang gak luas, cuma sengaja dipagar sama Bapak Kuncen, penjaga gunung sini. Dan ada larangan masuk ke situ. Saya juga gak tahu jelas apa sebabnya Neng. Tapi yang pasti, semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau bercamping supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. Kami semua pun penasaran dan saling tatap satu sama lain dengar penjelasan petani itu. "Oh gitu ya Pak," kata Meli. "Iya Neng, kalau gitu saya permisi dulu," kata petani itu dan langsung meninggalkan mereka berempat. "Iya Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan." Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. "Gimana nih Dik, apa kita naik aja atau pulang lagi ke Semarang? Masa iya kita pulang lagi? Lagian itu si bapak nakut-nakutin kita aja, bikin gak mood ngelanjutin pendakian." Rido menggerutu heran dan sedikit pesimis.
Ya kita jadi dong. Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si bapak. Kan si bapak hanya bilang jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending kita sekarang temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si bapak tadi, kata Diki. Ya sudah kalau begitu, gimana baiknya aja. Rido, Meli dan Laras pun pada menganggukkan kepala. Dan mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah kepala desa yang tidak jauh dari tempat mereka bertemu petani tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kades dengan rumah joglo dan halaman yang luas, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang buka pintu. Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades? Dengan nada sopan, Diki bertanya. Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk. Kita bicara di dalam saja. Dengan ramah, Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. Ada apa ya? Dan kalian dari mana? Tanya Pak Kades dengan nada lemah lembut, sopan dan berwibawa. Kami dari Semarang, Pak. Datang ke sini mau camping ke puncak Gunung Lawu. Kalau nggak keberatan, kami mau nitipin mobil kami di sini untuk beberapa hari. Apakah diperbolehkan, Pak? Kata Diki. Oh, tidak bisa. Tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk. Seraya bercanda, Pak Kades mengizinkan. Iya terima kasih Pak. Kami cuma bawa 1 mobil kok. Jawab Diki dengan senyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades. Enggak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok Pak. Kemanapun entah pantai ataupun ke gunung. Jawab Diki. Oh gitu. Oh ya, satu lagi. Di sana, nanti kalau sudah sampai puncak, kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar. Entah apa alasannya, yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, lebih baik gak jauh dari hutan itu. Tutur Pak Kades. Iya Pak, kami sudah tahu dari Bapak Tani yang lewat tadi. Jawab Diki. Oh gitu, ya sudah, selamat mendaki aja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun, naik turun bukit-bukit kecil. Mendaki tangga alam dan berbatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak, dan melanjutkan kembali. Berbagai pemandangan menakjubkan terpampang di depan mata. Suatu mahakarya Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak lupa foto-foto epik singgah di galeri ponsel mereka masing-masing. Pos-pos pendakian dilalui. Tidak terasa perjalanan sudah memakan waktu hampir 8 jam dan waktu menunjukkan pukul setengah 4 sore. Dan spot warung Boim sudah tinggal beberapa langkah lagi. Mereka berempat pun beristirahat sejenak sembari menikmati kopi yang bisa dibeli di warung Boim itu. Sesekali ngobrol dengan pendaki lain, berbagi cerita tentang pengalaman pendakian yang telah dikatamkan. Begitu menyenangkan dan menghangatkan bukan? Tidak terasa sudah 1 jam berlalu begitu saja, terlena dengan momen-momen menyenangkan. Raga mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. Kenapa tidak menginap di sini saja Mas? Kata salah satu pendaki. Enggak Mas, di puncak saja, kata Diki. Akhirnya mereka berpamitan dengan para pendaki yang sedang mengistirahatkan diri di warung Boim dan segera melanjutkan perjalanan. Hanya bermodal senter, sial, kehati-hatian dan tekad yang kuat, mereka berempat sampai ke puncak dengan waktu setengah jam. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air, kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tidak jauh dari tempat itu, memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud. Rido berbicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya Duk, padahal hutannya gak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab Diki. Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu
ada ular atau hewan buas kali, makanya dipagar, kata Rido. Wis, lo sok tahu, diam lu. Di sini, lu jangan asal bicara, jangan asal ngide lah, kata Diki mengingatkan. Iya, tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini, kata Rido. Nggak apa-apa kayaknya, soalnya kita masih berada di luar pagar hutan itu. Lagian jarak kita kan masih jauh ke hutan sana, Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda, hari udah mulai sore nih, Laras dan Meli teriak-teriak. Iya, sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya, Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang sinar mentari sudah mulai mengingkari bumi, akhirnya mereka pun bebenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan menatanya di tenda agar mudah diambil saat dibutuhkan. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar kecil yang dibawanya dari Semarang terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan, dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersuka cita itu. Sesekali rayuan gombal khas anak-anak muda terlontar dari masing-masing bibir. Sesaat sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar dan sesuatu terlihat olehnya. Kok itu kan? Telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan itu tanpa berkata jelas apa maksudnya. Rido, Laras, dan Meli melihat apa yang Diki tunjuk dan terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu terlihat banyak rumah. Seperti suatu perkampungan kecil yang sangat asri dan bangunan-bangunan kuno berhias ornamen-ornamen kejawen. Nyala listrik menerangi setiap rumah seperti benar-benar ada penghuninya. Tiba-tiba Rido bicara. Itu memang perkampungan. Mungkin tadi sore kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat. Ya karena ada lampu listrik yang nyala. Benar gak? Iya sih, tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi, jawab Diki. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian itu kampung, emang seharusnya dipagar. Kalau gak dipagar, nanti ada kecoa masuk. Meli nimbrung, omongannya gak jelas penuh candaan. Meli, serius dong, kita mungkin lagi berhadapan sama gaib tahu. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau seneng-seneng, bukan mau uji nyali. Mungkin itu kampungnya Mbok Yem tadi, Meli cemberut manja. Oh ya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih pengen mandi. Aku gak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, lu berani gak mendekati kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu itu kampung beneran atau hanya hutan, kata Rido. Sarap lu, enggak ah. Diki memalingkan wajahnya. Kenapa? Lu takut? Ayolah, lagian kita kan gak masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ. Bujuk Rido bersemangat. Enggak ah, lagian lu jangan bermain-main dengan hal yang kayak gini dok, kata Diki. Bukannya gue takut, tapi gue hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Kita itu di sini hanya tamu dok, sambungnya. Alah, bilang aja lu takut. Gue penasaran dik, kalau lu takut biar gue pergi sendiri aja ah. Gue yakin bahwa itu memang benar rumah penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tahu. Lunya aja yang terlalu mendramatisir keadaan, kata Rido semakin bersemangat dan keras kepala. Lu jangan terlalu kepo dok, ini bukan Jakarta tahu, ini hutan.
Ingat lu, kata Diki. Justru itu, di Jakarta nggak ada yang kayak gini Dik. Makanya gue pengen cari tahu, sahut Rido. Capek ya ngomong sama lu, nggak ada habisnya. Terserah lu ah, mau gimana juga. Diki pun kesal. Widih, malah naik darah. Biasa aja dong, lagian gue cuma bercanda. Gue juga sama takut kali, kata Rido. Terserah lu ah, ya udah, gue mau mandi dulu, nyusul cewek gue. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gue ikut. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu yuk buat makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ayo, Laras menganggukkan kepala dan bergegas masuk ke tenda untuk mengambil perlengkapan masak. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Memang mereka sangat totalitas saat melakukan perjalanan kemanapun. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Rido menguap. Tidur ah. Rido beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Ah, dasar SMK lu, sudah makan kabur. Beresin dong ini semua. Diki menggerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk, lu tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa, teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rido, kata Diki pada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah, capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainan kayu yang terbakar. Ayo, Meli pun berdiri. Oh ya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lo sendirian di luar? Laras menatap Diki. Iya bentar lagi, belum ngantuk, jawab Diki. Ya udah, aku tidur duluan ya. Selamat malam Hani, see you. Jangan malam-malam tidurnya ya, kata Laras pada Diki. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainan asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin. Kalau tadi sore, dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan anak-anak itu seperti bermain kelereng. Ada yang sedang bermain egrang dan yang lain sedang bercengkrama satu sama lain. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 10 malam. Aneh, kenapa orang tuanya membiarkannya ya? Gumam Diki heran. Perlahan Diki berdiri dan tidak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa sehingga dia seakan terhipnotis ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan, sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu dan juga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah. Seorang wanita lagi asik menyisik kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran, kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari. Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu. Dia terdiam, rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu pucat pasi, matanya melotot tajam dan dengan senyum yang menyeringai. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar itu. Kemudian membalikkan badan dan lari ke arah tenda.
Begitu masuk ke dalam tenda, dia tidak melihat Rido. Nafasnya masih terengah naik turun. Loh, kok Rido kemana? Dok, dok, lu kemana dok? Gumam Diki dengan panik. Kemudian Diki keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Rido gak ada, kemana ya? Tanya Diki. Aku ngantuk ah, jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius, Rido gak ada. Ras, bangun, ada yang gak beres. Rido menghilang, kita harus cari Rido, kata Diki menegaskan. Emangnya Rido kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Rido. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Rido. Dik, kamu kemana sih? Kok nggak bilang-bilang? Meli pun nangis-nangis. Aku curiga Rido pergi ke kampung itu. Ya, Rido masuk ke hutan itu feelingku. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin? Kan kita udah dilarang untuk masuk ke hutan itu. Meli bertanya dengan menangis. Entah, aku cuma curiga saja. Masalahnya, aku juga yang tak ingin tahu. Seakan ada yang hipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Rido. Saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia penasaran banget, tapi aku menolaknya, tutur Diki. Kok dia nekat sih Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo amat sih. Meli nangis lagi. Ya udah, kita lihat-lihat ke sana saja. Mumpung belum lama, kita jangan membuang waktu, ajak Diki. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras dan Diki terbelalak. Memang benar, Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Rido terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. Rido, berhenti, jangan masuk, lu sadar dok, teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tidak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu dan masuk. Rido, jangan, berbahaya tahu. Meli teriak, nafasnya terengah kecapean karena lari mengejar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. Dik, gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rido. Meli bertanya cemas. Tenang Mel, siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu di sini saja, jawab Diki menenangkan. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tidak kunjung keluar. Aku gak mungkin diam kayak gini Dik. Aku takut jika terjadi apa-apa sama Rido. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rido gak balik. Kalau begini, mau gak mau aku harus masuk menyusulnya, kata Meli. Mel, lu harus tenang. Diki berdiri dan menghalangi Meli yang hampir saja lari masuk pintu pagar. Lu cemas? Sama, kita juga cemas. Walau bagaimanapun, Rido teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan ke warga desa, kata Diki untuk menenangkan Meli. Kapan Dik? Lama tahu. Dari sini ke desa kan jauh, tanya Meli. Iya Mel, tapi kalau lu masuk juga, belum tentu lu bisa menolong Rido. Ingat Mel, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku, Diki menegaskan. Serentak Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. Enggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku gak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Rido. Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. Meli, Laras teriak. Lu jangan nekat Mel. Laras nangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. Kenapa jadi kayak gini Dik? Aku takut mereka kenapa-napa, Laras berkata dengan cemas. Kamu harus tenang Ras. Sebaiknya kita segera pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini, tegas Diki. Ini kita udah di puncak Dik. Lu gak inget kita jalan dari pagi hingga sore itu berapa jam? Ingat, kita udah di puncak, bentak Laras.
Ayo Ras, kita pergi, gak ada waktu lagi. Nanti di Mbok Iem, kita bisa minta bantuan. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa senter, dan mereka pun langsung turun gunung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.